Oke, kita lanjut ke sesi ketiga. Jadi seperti biasa kita tetap rileks, tetap santai gitu ya. Dan topik besar kita akan berbicara tentang karma dan pahala gitu kira-kira. Oke ya, nah kita akan berbicara dalam beberapa perspektif sehingga nanti dalam pemahaman ini nanti kita akan kolaborasi dari apa yang akan disampaikan Pak Wayan juga. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita menghening dulu sejenak ya Ibu dan Bapak, supaya apa yang barusan kita lewat kita simpan di tempatnya, apa yang kita pikiran ke masa depan kita juga nggak terlalu hektik gitu, kita santai dan rileks, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih dan kita tepuk tangan yang kencang. Asik. Baik, Ibu dan Bapak, dari dua sesi tadi kita udah banyak dapat ya. Malam hari ini sebetulnya ngajak sedikit lagi untuk menutrisi pikiran kita, karena nanti sesi terakhir kita akan benar-benar releasing. Besok akan lebih banyak rasanya daripada mikirnya gitu. Karena salah satu tujuan retreat ini adalah justru tidak mengkonsumsi banyak pikiran, tapi banyak mengalami apa yang dirasakan gitu kira-kira. Jadi intinya Ibu dan Bapak, ya at least kita datang ke sini tuh menjeda sesaat gitu ya. Kita istirahat dari kesibukan di Jakarta atau dimanapun tempat kita, at least dengan menjeda sesaat itu ada vibes yang lebih berbeda gitu intinya. Baik. Kita udah melihat tentang ledakan, ya. Kita sudah melihat tentang apapun konteks yang tadi Pak Wayan sudah sampaikan dengan sangat indah, sehingga kita mulai lebih mengenal konteks tentang diri, gitu. Nah, saya ingin mengulang-ulang untuk apapun konteks kehidupan ini, sebelum nanti kita masuk kepada karma dan pahala. Ibu Bapak kalau dengar kata karma, apa sih yang kepikiran Bu, Pak? Negatif ya. Karma itu baik atau buruk? Netral. Iya. Kalau pahala baik buruk? Netral juga. Ya. Karena ini nanti akan berbicara kalau karma pahala disatuin dalam satu perspektif, ini namanya konsekuensi. Karma literer artinya adalah action. Apa yang dilakukan selalu akan menimbulkan konsekuensi. Maka setiap karma pasti ada pahala, setiap yang dilakukan pasti ada sesuatu yang berbalik menjadi sebuah konsekuensi gitu. Sehingga maaf ya, kalau ada orang melakukan sesuatu mencari pahala, berarti dia nyari buahnya tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu, kan nggak mungkin. Betul nggak? Sehingga karma itu menanam, pahala itu buahnya. Jadi kalau kita bicara ngomongin karma itu adalah cara aku menanam, pahala itu adalah apa yang aku hasilkan dari ketika aku menanam. Pertanyaan Ibu dan Bapak, kita menanam itu banyak sadarnya atau banyak nggak sadarnya? Banyak dilakukan atas dasar sadar atau tidak sadar? Enggak sadar. Ya, dalam sebuah perspektif, saya gambarin dulu begini ya. Ini kita pemanasan dulu sedikit ya. Sadarnya kita itu kurang lebih 1-5%. Berarti 95% ini based on yang namanya habits gitu. Sehingga yang lucu gini Ibu Bapak, waktu nanam nggak sadar, begitu buahnya jelek kaget gitu. Kok gini ya gitu. Perasaan saya kan nggak jahat. Perasaan saya nggak pernah sakitin orang, kok aku disakitin terus sih gitu kira-kira. Sip ya. Berarti pertanyaannya, setiap pahala bisa salah alamat terhadap karma nggak kira-kira?
Nggak bisa, nggak bisa. Maka karma tidak pernah salah alamat. Itulah kenapa ibu dan bapak, kita nggak perlu ngejelekin, ngedoain jelek orang lain, ngejelekin apa. Kenapa? Masing-masing pasti punya jatuh tempo pahalanya. Masing-masing pasti punya jatuh tempo, kapan apa yang dia tanam dia akan mendapatkan sesuatu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti sampai kejadian hidup saat ini, urusan kita semua hanyalah urusan dalam konteks yang namanya konsekuensi. Apalagi nanti dalam perspektif kesadaran yang lebih dalam, jiwa kita ini sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang gitu kira-kira. Sehingga di kehidupan sekarang, anyway ibu bapak, menarik nih. Kalau kita bicara dalam tiga hal besar aja, tumbuhan, binatang, manusia misalnya. Tuhan bisa menampil pada tumbuhan nggak? Hah? Tadi makan tumbuhan nggak di situ? Tuhan bisa menampil pada tumbuhan nggak? Pada bunga bisa nggak? Tuhan bisa menampil pada tumbuhan dan bunga dengan bentuk keindahan, betul? Ya. Tuhan bisa menampil pada binatang nggak? Dengan kekuatannya, betul? Tetapi Tuhan hanya bisa menampil 100% pada manusia karena manusia komplit bisa mewakili 100%-nya Tuhan gitu kira-kira. Maka kenapa ada kata-kata ketika kita dikasih casing manusia, sedikit dari kamu yang bersyukur karena kenapa? Hanya dalam perspektif manusialah aku bisa menjadi diriku, kata Tuhan. Maka dalam perspektif Islam itulah yang disebut aku hendak menjadikan khalifah. Kalau dalam perspektif Buddha atau Hinduism itu ada kata-kata hanya dalam tubuh manusialah kita bisa kembali sempurna kepada Brahman gitu. Karena ini kendaraan terbaik. Kenapa? Karena di sini akal bisa digunakan, welas asih bisa digunakan, kebermanfaatan bisa digunakan, berkreasi bisa digunakan, yang tidak bisa dilakukan oleh tumbuhan dan binatang gitu kira-kira. Maka kalau tadi ngelihat gambar yang ratusan ribu tadi ya, ratusan ribu terus jadinya kita, dan kita dikasih kemasan yang namanya manusia, berarti ibu bapak kita beruntung banget nggak? Banget. Tetapi sesaat kita tidak mengenali diri, keberuntungan itu tidak akan kita sadari. Karena kenapa? Yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Sampai sini oke? Oke? Clear? Berarti ibu bapak maaf ya sekali lagi, kenapa manusia disebut ahsani takwim, best of the best of the best, makhluk yang paling sempurna? Karena penampilan dia, penampilan Tuhan bisa hadir 100% pada manusia gitu. Itu dulu yang paling penting gitu ya. Nah nanti akan berkaitan sama karma dan pahala, akan berkaitan sama hukum tarik menarik atau action atau tabur tuai yang kata kuncinya adalah konsekuensi gitu ya. Oke. Artinya kalau kita sekarang dijadikan atau dimasukkan atau diciptakan dalam tubuh manusia, ada something yang penting sekali dalam tanda petik ya, penting sekali untuk kita jalankan sebagai misi lah gitu intinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara dalam konteks ketika kita berarti masih dihidupkan dalam kehidupan ini, kalau boleh pakai bahasa gampangnya, ada sesuatu yang disebut unfinished business gitu. Ada sesuatu yang belum diselesaikan dan belum ditunaikan, gampangannya begitu aja. Makanya ibu bapak jangan lupa ya, bumi itu rumah sakit jiwa besar RSJB gitu. Ya. Berarti yang ada di bumi jiwanya kira-kira udah 100% total oke atau belum? Nah, gitu. Berarti yang ada di bumi ya, masing-masing sakit jiwa nggak kira-kira? Dengan kadarnya masing-masing. Makanya kita dikasih wadah untuk melakukan yang namanya dalam tanda petik pembersihan. Quote and quote di sini kita melakukan pembelajaran gitu. Makanya ibu bapak supaya kita nggak terlalu emosian, kalau ketemu orang nyebelin ya udah aja sih, sesama pasien rawat jalan. Nah, karena dia juga lagi belajar, saya juga lagi belajar gitu. Maka kalau dalam perspektif Al-Hujurat di Quran itu, kamu aku ciptakan berbeda-beda, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal.
Berarti kalau pinjam perspektifnya Rumi, kita ini semua satu kaca yang dipecahkan, dan begitu masuk ke bumi, pecahan itu menjadi sejumlah ruh yang ditiupkan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh semua satu kaca gitu intinya. Maka kalau ngelihat tadi, ngelihat esensi tadi, ngelihat seapa adanya, udah nggak ada lagi identitas penilaian. Karena kenapa? Kita semua adalah 50 triliun sel yang memiliki kecerdasan tanpa batas gitu intinya. Oke ibu bapak, sip ya. Oke nggak ini? Aduh jam segini gawat ya. Pengalaman pagi rada ngantuk, habis makan siang ngantuk jam segini. Jadi jam belajar yang tepat kapan ya? Iya kan kemarin di rumah putih jam 10 bener ya? Jam 1 sama gini. Sekarang udahlah. Ya udah sih. Kita ya udah aja ya. Ya, ibu bapak saya nggak mau berat-berat ya hari ini ya, tapi saya beneran pengen penghantar untuk, karena kenapa? Hal-hal yang konteksnya lebih kepada teoretikal kita bisa bahas rabuan gitu. Tapi kita di sini bisa lebih deep into contemplation supaya kita bisa mengalami rasa gitulah kira-kira. Setuju ya ibu bapak ya? Dah, oke. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, saya kembali lagi nih untuk menyadari bahwasannya supaya kita kenal dulu terhadap apapun konteks dan karma dan pahala ini, supaya pada dasarnya kita ngerti dulu aja. Karena pengertian itu akan leads to understanding, itu leads to enlightenment gitu. Karena kalau nggak ngerti nggak akan tercerahkan gitu. Nah, pengertian perlu pengetahuan gitu. Makanya knowledge itu penting banget. Contoh, ibu bapak saya bukan terpaksa sih, saya pengen mengulang-ulang dengan terminologi aku satu, boleh? Oke. Kan kalau dalam perspektif Quran, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke? Berarti kalau ngomongin aku, tingkat tertinggi pengingatan itu kan bukan ke siapa-siapa, kepada aku. Tapi aku yang dimaksud ini kan bukan aku ini. Karena aku ini adalah aku yang sudah menjadi kemasan dari aku yang esensi awalnya gitu. Makanya ibu bapak beneran ketika ngobrol sama Pak Wayan tentang perspektif Tuhan tadi, the easiest way untuk menggambarkan Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas yang menjadi energi yang mewujud menjadi materi gitu. Itu relate banget kalau di Quran di surat 57 ayat 3 itu dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin gitu. Nah cuman pertanyaannya kan kalau gitu, nah balik lagi nih, kalau gitu kamu Tuhan dong? Bukan. Karena nanti kita ngerti ada layer by layer yang nanti kita pahami tentang si aku ini gitu. Supaya nanti kita akan ngerti kita lagi masuk ke dalam sesuatu yang menjauhkan kita dari aku satu dan aku dua gitu kira-kira. Contoh sederhana, kita tahu aku satu itu adalah sumber, betul ya? Oke, sumber aja udah, the source. Tradisi Islam memanggil Allah, tradisi yang lain memanggil Brahman. Mau ngomongin apa, itu nama udah gitu ya. Jadi memang perlu dinamain. Teh tidak bilang ke orang, hey guys panggil aku teh dong, enggak ya ibu bapak? Betul nggak? Yang memberikan nama teh siapa? Kita manusia. Yang ngasih nama kopi kita manusia. Pun pemberian nama-nama ini kan yang dibikin, yang ngasih nama siapa? Kita. Pertanyaannya, emang Tuhan perlu nama? Emang siapa yang mau manggil? Karena pemanggilan dia tidak memerlukan nama karena terkoneksinya dengan dia. Urusannya sama apa? Rasa. Rasa tuh nggak perlu kata-kata. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, so apa sih Quran yang sejati? Simply, la sautin wala harfun. Nggak ada suara aja, nggak ada hurufnya gitu. Karena suara dan huruf itu pasti terlimitasi oleh tafsir gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, si source ini memerciklah menjadi si kecerdasan tadi masuk ke dalam konteks yang namanya aku dua, sering disebut ruh. Berarti aku satu kita bareng, percikan kita tuh sama gitu. Jadi di ruangan ini tuh semua aku duanya sama ibu bapak. Semua siapapun makhluk aku duanya sama, udah gitu aja. Sip ya. Tetapi si aku dua ini karena, nah nanti karma ada di sini nih.
Karena nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan, di mana ini nanti aplikasi hidup yang namanya aku tiga. Inilah dalam perspektif bahasa Arab disebut nafs, atau inilah yang disebut jiwa. Maka aku satu memercik, dan di sini ada jiwa, dan si aku tiga ini dikasih kemasan dengan yang namanya jasad, sehingga kita sekarang satu kesatuan, kita menjadi orang, dan kita sekarang satu kesatuan antara 1, 2, 3, dan 4 gitu kira-kira. Sampai sini oke? Tadi ibu bapak waktu makan ngasih makan aku berapa? Aku satu perlu tahu nggak? Aku 2? Enggak. Aku 3? Yang perlu tahu, perlu nasi, perlu kerupuk, aku berapa? Di sini. Sip ya. Berarti tadi ketika bicara tentang sel apa dan lain-lain, itu yang sudah menjadi memateri, itu berbicara tentang ini gitu. Tetapi di balik materi ini ada struktur yang bekerja yang kita nggak tahu, nggak kelihatan, tidak tahu, tidak kelihatan, tidak terdeteksi, dan tidak tertampak. Dalam bahasa Arab disebut goib gitu Bu, Pak. Sel-sel yang sedang bekerja kelihatan kasat mata nggak? Nggak. Ada, berarti goib nggak? Goib. Berarti ibu bapak makhluk goib bukan? Ya udah. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah biasa aja. Jangan pulang dari sini baru, aku baru tahu loh, aku tuh goib ternyata. Jangan ya, udah biasa aja ya, jangan. Tetapi there is something hidden yang tidak tertampak. Karena yang tertampak dengan konteks yang namanya indera atau disebut sense, itu sesuatu something illusion gitu. Maka pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan ini sangat, dalam tanda petik ya, sangat apa ya, tidak mudah untuk menunjuk, tidak mudah untuk menyatakan itu sebagai the truth gitu. Ngelihat 100 meter, 500 meter sama ngelihat sekitar 50 meter, beda nggak Bu, Pak? Beda. Maka waspada apa yang dilihat, waspada apa yang didengar, karena kenapa? Itu bukan the truth gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, berarti di antara 1, 2, 3, dan 4, disinilah yang nanti kita memiliki sebuah apa ya, pemilihan. Kamu mau melakukan apapun karena ada di sini gitu. Keputusan ada di sini. Pemilihan ada di sini. Mau ABC ada di sini gitu. Sehingga berarti sistem recording karma kita ada di aku 1, di 2, di 3 atau di 4? Di 3. Karma ada di sini. Maka semua recording sistem hidup semuanya terekam di dalam jiwa. Makanya kalau ada bahasa yang sangat teologis mengatakan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Betul nggak Bu, Pak? Yang dimintai pertanggungjawaban apanya sebetulnya? Jiwa. Karena jasad akan kembali ke tanah, pertanggungjawabannya oke atau enggak. Once belum oke, berarti dia belum bisa mengembalikan ini ke sini 100% gitu. Maka ini nanti yang akan melakukan ritual, bahasa gampangnya. Sip ya. Makanya dalam perspektif Quran disebut kulun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa akan icip-icip mati. Loh, kalimatnya bukan akan mati loh. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa akan merasakan. Berarti akan mati atau merasakan mati? Berarti mati ada nggak? Nah ini kalau ayam kebanyakan gini nih. Lo kan mindset mati sekarang udah selesai, game over, betul nggak? Iya. Tapi kan di satu sisi ada kata-kata fiha abada, energi itu nggak bisa hilang, betul nggak? Sehingga kalau saya boleh pinjam pakai perspektif Sunda kuno, orang yang meninggal selalu dikatakan mulih kajati, mulang ke asal. Tubuh jasad kembali ke tanah, ininya yang asli kembali ke Tuhan, ke sumber. Itu keren banget tuh. Nah artinya kalau begitu
Di antara 1, 2, 3, dan 4, yang penting untuk kita selalu awasi dan yang paling penting untuk kita selalu dalam tanda petik pupuk, itu adalah aku 3 ini. Karena kenapa? Aku 3 ini gerbang ketiga oke, jasadnya oke, pun kalau dia oke, dia akan nyambung ke sini, dia akan nyambung ke sini gitu. Sip ya? Maka orang kalau bicara nggak ada yang, aduh aku tuh sakit ruh, nggak ada bu. Yang ada sakit apa? Gitu. Betul nggak? Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang paling penting. Karena semua perilaku, sorry to say, semua akan direcord sebagai memori. Dan memori itu yang akan bisa membuat kita menderita. Contoh, ibu bapak ngejelekin orang, nggak ngomong ke orangnya, ngedumal sendiri, ada memori nggak? Cetek 1, puff. Dan kalau udah jadi memori, which itu nanti vibesnya negatif, itu jadi nggak enak tuh. Jadi habits nggak? Habits. Jadi di sini tuh memori-memori ini kan nanti kita akan ngerti ya ibu bapak. Kita ini semua adalah gudang-gudang karma yang banyak banget yang harus diberesin gitu kira-kira. Karena kita tuh pengumpul apa ya? Kalau orang suka, kita tuh koleksi karma-karma busuknya banyak gitulah kira-kira. Udah tahu busuk disimpan lagi gitu, dipegang terus gitu. Terbukti udah jelas memaafkan itu penting, nggak dimaafin juga gitu, ya kan? Sehingga si ininya tuh berat banget gitu kira-kira. Sip ya? Maka ini adalah refleksi. Nah, saya gambarin lagi sekali lagi nih, ya ibu bapak ya, karena saya pengen lebih ngajaknya ke praktikal aja supaya mudah. Ingat nggak waktu kita bahas di sini ada gunung, di sini ada sungai, danau gitu, ada reflection. Gunung terefleksi ke air karena airnya tenang. Kalau airnya nggak tenang, reflectionnya pasti kacau. Oke nggak? Sekarang kalau kita gambarkan gunung sebagai Tuhan, the God atau Allah, dan ini adalah refleksinya sebagai manusia, Allah akan menampil pada dirimu ketika jiwamu ada di wilayah tenang. Mau pinjam bahasa mana? Teman-teman Christianity bilang, this is disebut imago Dei. You are the image of God. Ini adalah Brahman, ini adalah Atmannya. Ketika apa? Ketika tenang. Berarti PR apapun deh, ibu bapak maaf ya, ibu bapak mau ikutan retret pawayan 50 kali ini, tapi pulang dari sini nggak pernah melatih jiwanya tenang, nggak akan dapat apa-apa juga. Akhirnya kita jadi obesitas ilmu, tapi jiwanya nggak tenang gitu. Bener nggak ini? Iya. Ibu bapak kalau udah kelebihan obesitas bahaya loh. Termasuk obesitas pengetahuan. Orang yang obesitas pengetahuan tuh jadi ujungnya pengen nyalahin orang gitu loh bu, pak. Apalagi spirit-spirit yang kayak pengen ngasih taunya tinggi banget. Begitu tahu dikit, kemana-mana jadi pengen ceramah gitu. Mentang-mentang tahu ini, dikit-dikit ngelihat temennya salah, sekedar mengingatkan, nyebelin banget. Ya ibu bapak, kata kuncinya kalau orang nggak nanya nggak usah dikasih tahu, udah gitu aja. Dah gitu aja. Karena boleh jadi dia nggak butuh-butuh amat juga sih gitu. Karena gerbang terbukanya jiwa ketika bertanya. Once you asking, the door will open. Maka ibu bapak, please jangan pernah berhenti bertanya dalam hidup. Karena pertanyaan itu yang akan memancing kehadiran petunjuk gitu. Karena justru ibu bapak maaf ya, yang udah ada di dalam kita tuh jawabannya. Justru kita lagi nyari pertanyaan-pertanyaannya terus sih gitu. Makanya life is all about questioning everything gitu kira-kira. Sampai sini oke ibu bapak? Sip ya? Dah dikit nih.
Berarti pertanyaannya, ketika si ketenangan ini adalah bagian dari, maaf ya, ibu bapak pernah dengar kata dosa nggak? Hah? Sering. Kalau boleh nanya sedikit personal, kira-kira banyak nggak? Oh nggak banyak gitu. Dosa itu apa sih ibu bapak? Kan sekarang kita ditakut-takutin dosa tuh. Ya, dosa itu adalah sebuah bentuk penyesalan. Sebuah bentuk penyesalan akibat kita keluar dari fitrah gitu. Dan setiap penyesalan pasti akan jadi tidak membawa kita menuju kepada ketenangan. Jadi jangan mikir gini, aku takut dosa, kenapa takut nanti ditimbang? Jangan nanti mikirnya. Sekarang, kenapa? Sesaat kita menyesal, jiwamu nggak tenang aja udah. Ibu bapak maaf ya, segimanapun smooth ketika bohong, ada dikit-dikit gimana nggak di dalam? Iya. Ada something yang jiwa kita tuh nggak tenang. Dan yang membuat nggak tenang itu pasti yang nggak sesuai sama nature. Dah aja. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang ditanya agak lama ngejawabnya, indikasi bohong. Karena jujur nggak perlu alasan, bener nggak? Iya. Dan menyimpan kebohongan itu lelah loh bu, pak. Capek. Ininya nih. Dan kita banyak berbohong tentang nih, our own feeling. Dibohongin mulu gitu. Ininya nggak enak, pura-pura oke. Ininya nggak setuju, pura-pura setuju. Diulang. Nah biasanya yang kepura-puraannya tinggi itu biasanya orang baik gitu bu. Karena pengen tertampak baik, pengen oke di semuanya gitu. Makanya orang baik itu salah satu tipikalnya people pleaser. Oke, sip, pada di dalamnya kayaknya enggak deh. Sip ya. Nah, sehingga ketika kita tidak menguasai jiwa kita, dan ibu bapak saya selalu mengatakan begini, luka jiwa itu bisa jadi datang dari orang lain, tetapi tanggung jawab untuk menyembuhkannya adalah tanggung jawabku. Nggak ada tanggung jawab orang lain untuk menyembuhkan lukaku, dan tidak ada tanggung jawab aku untuk menyembuhkan luka orang lain. Nggak ada. Karena nggak bisa. Karena kenapa? Ini urusannya adalah private dan personal gitu kira-kira. Sampai sini oke? Makanya Lipton tadi bilang, yang bermasalah itu bukan apa-apanya, your perception. Persepsinya yang bermasalah. Sehingga persepsi yang membuat jiwa kita jadi tidak tenang. Makanya kalau dalam tradisi Islam ada yang disebut sholat. Sholat itu ritual untuk membuat latihan supaya jiwa tenang. Tadi malam saya ketemu psikiatri ibu bapak. Banyak banget pasiennya yang sholatnya rajin tapi depresi gitu. Iya serius loh. Jadi dia cerita, Kang, aduh kita tuh kayaknya harus memahami konteks sholat deh. Karena kayaknya kalau kita cuma tahu gerakannya aja, pasienku itu yang rajin tahajud, yang rajin duha, depresi aja gitu. Ternyata sholatnya itu tidak nembus ke aku 3 karena urusannya hanya di aku 4 gitu misalnya. Dan yang menarik adalah kegiatan ritual-ritual agama yang hanya dilakukan di aku 4 tidak menembus ke aku 3, berarti tidak menyelesaikan karma juga gitu loh bu, Pak. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti pertanyaan saya, kalau ibu bapak dan saya pengen ngerubah karma, gimana caranya? Kan karma itu action, perilaku. Berarti kalau saya mau merubah karma, gantilah respon terhadap perilaku. Rubahlah cara menanamnya, rubahlah cara berpikirnya, rubahlah cara meresponnya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan berharap tiap hari keluarnya durian, tapi yang ditanam jambu gitu loh bu, Pak. Ibu bapak kalau nanam jambu, buahnya jambu nggak? Berarti karmanya jambu, pahalanya buah jambu. Ini karmanya jambu, pengennya keluar durian gitu.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak yuk nomor 1 ya. Udah ya, ini penting ibu bapak, penting banget. Yuk kita dengan legowo dulu aja. Please do. Akui aja dulu semua apa yang kita anggap buruk dalam hidup kita. Itu semua adalah aku yang nanam, itu dulu aja. Berarti step pertama untuk membuat karma berubah, saya mengakui dulu bahwa semua ini bukan karena siapa-siapa, tapi ini karena ulah aku yang aku tidak sadar. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka kalau tidak ada pengakuan, tidak mungkin akan ada penerimaan. Udah diakui, nanti kalimat kata berikutnya terima. Jadi mulai besok ibu bapak, kalau ada orang jelek loh, udah aja, emang udah beres ibu bapak. Udah nggak usah digimana ini, udah aja dulu. Kamu iya. Tapi paham ya maksud saya ya. Ya kita tahu dulu maksudnya, concernnya itu dalam konteks pemahaman esensial gitu. Artinya sesaat kita banyak menolak apa yang datang ke kita, berarti kita kurang mengakui, dalam tanda petik, banyak ingin memodifikasi yang namanya realitas. Saya ulang sekali lagi ya. Ibu bapak punya masalah nggak dalam hidup? Nah yang ngomong banyak pasti mabuk aja. Masalah tuh cuma satu, keinginanku nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Jadi kalau sekarang ibu bapak masalah gua tuh banyak banget ini bukan, akarnya cuma satu, keinginanku enggak kejadian. Pertanyaan, yang bisa dirubah keinginannya atau kejadiannya? Udah. Jadi ibu bapak termasuk orang yang banyak pengen nggak? Tapi jawaban yang bijak, mantan. Dulu sih gitu. Sampai sini oke ya? Dah, pelan-pelan nih ya. Dikit lagi. Nanti dikit lagi kita masuk ke, itu adalah target akhir. Makanya disebut ilaihi rojiun. Titik akhir yang paling akhir itu disebut namanya akhirat gitu. Nah, sekarang saya tanya. Kita terlahir, ibu bapak kita hidup di bumi atau di dunia? Saya ulang dulu ini. Nah, bingung nih. Hah? Di berarti bumi itu letak geografis, betul? Bumi kita sama nggak? Sama, udah anggap aja dulu begitu. Meskipun nanti dalam perspektif tasawuf, bumi itu aku 4. Langit itu aku 2. Maka langit dan bumi bukan urusan ini, itu bukan. Sekarang kan ibu, maaf ya, kebanyakan orang begitu ngomong langit mana? Tuh, betul nggak? Itu mah awan. Langit yang biru. Iya, mata kita cuman bisa ngelihat paling maksimal adalah biru. Apakah awan biru? Enggak juga. Karena langit itu artinya sesuatu yang tanpa batas. Oke? Nah, pertanyaan. Dah ya supaya gampang. Geografis kita ada di bumi, planet bumi aja. Oke ya? Oke. Tapi dunia kita sama atau beda? Beda. 55 orang yang hadir di sini, ruangannya sama tapi punya 55 dunia. Betul nggak? Berarti punya 55 perspektif dalam melihat realitas. Sampai sini oke? Makanya kalau kita bicara ada dunia, ada akhirat nih. Dunia adalah sesuatu yang diinstal kepada kita, yang bentuknya adalah persepsi. Akhirat itu artinya realitas. Yang di sini seapa adanya, yang di sini sebagaimana harusnya. Kira-kira dalam keseharian sebagaimana harusnya lebih banyak ya ibu bapak? Harusnya ya, nah gitu aja. Betul nggak? Berarti antara persepsi dan realitas selalu akan menjadi tabrakan. Betul nggak bu pak? Sip.
Nah, ibu bapak, to be simple, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita lagi turun ke dunia tertentu karena kita masuk ke dalam sebuah yang namanya program hidup. Artinya apa? Realitas kita tertutup oleh semua program di mana tempat kita hidup gitu. Akhirnya punya sudut pandang yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, akhirnya disitulah terjadi yang namanya dualitas. Sampai sini oke nggak? Maka ibu bapak, nggak ada cara lain. Kalau kita nanti berbicara perspektif ingin melampaui karma, lampauilah dualitas. Sesaat kita melampaui dualitas, kita akan mengalir dengan yang namanya realitas. Contoh, maaf ya. Contoh, mohon maaf nih. Sakit itu hal baik, hal buruk. Ini kalau pakai program nih. Gini, ibu bapak kalau cenderung sakit itu cenderung happy nggak gitu aja? Enggak, betul nggak? Ya, karena begitu sakit datang, langsung konsep utamanya adalah itu sesuatu yang buruk, betul nggak bu pak? Berarti kita sudah menilai sesuatu nggak kira-kira? Ya. Maka alam dualitas itu adalah alam penilaian atau alam yang penuh dengan nilai. Baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah. Nah, oleh karena itu ibu bapak, itulah kenapa kita penting untuk beristirahat sejenak dari menilai. Untuk melatih hidup seapa adanya, serealitas mungkin, untuk melepaskan dunia sesaat menuju kepada akhirat. Jadi kalau dalam perspektif orang yang duniawi itu bukan orang yang duitnya banyak, mobilnya bagus, bukan. Orang yang duniawi adalah orang yang sangat dualitas hidupnya gitu. Ngejudge terus kerjaannya, benar salah terus gitu. Nah makanya kenapa selamat di dunia maupun selamat di akhirat gitu. Sampai sini oke ibu bapak? Duh oke-nya tuh makin lemes ya. Oke nggak ini? Dapat ya? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, maaf ya, kita sebenarnya lagi terjebak dalam dunia nggak? Iya. Maaf ya, identitas dunia bukan? Maaf juga nih, agama, iya. Warga negara, iya. KTP warga negara, identitas kita, agama kita, mazhab, itu semuanya dikotakkan dalam konteks ini. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan lahir di dalam nilai, gitu loh ibu bapak. Maka salah satu PR besar untuk membuat kita freedom, kan ini kita ngomongin samsara nih, terbebas, liberate, dan salah satu makna Islam itu kan freedom, terbebas dari nilai. Dan terbebas dari nilai adalah sesuatu yang paling susah karena itu sudah melekat seumur hidup gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Berarti ibu bapak, yuk PR ya. Belajar kalau ada apa-apa sesuatu, diam dulu. Jangan langsung dinilai. Jangan langsung dihakimi. Karena begitu satu detik menilai dan menghakimi, berarti kita kembali kepada kebiasaan lama, hidup dalam dualitas. Ibu bapak perlu diketahui juga ya, otak emosi kita itu sangat memengaruhi hidup loh. Kita tuh urusannya emosi dulu, baru mikir. Iya loh. Maka kalau kecerdasan emosinya nggak bagus, critical thinkingnya nggak kepake gitu. Maka yang penting jangan sampai apapun yang kita lakukan terjebak oleh karena emosi gitu loh bu, pak. Karena kalau itu dilakukan karena emosi berarti bukan pure keputusan kita gitu. Contoh.
Ibu bapak pernah marah, sebel, benci nggak karena dia nyebelin? Pernah nggak? Nah, berarti kepancing gitu. Padahal ibu bapak tuh nggak pengen amat marah sih, tapi karena dia nyebelin, saya jadi marah. Berarti marah gara-gara emosi nggak? Yes. Tapi kalau saya ngelihat orang saya perlu membentak dengan tujuan edukasi, itu bukan karena emosi, karena ada critical thinking yang dilakukan dengan sadar gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Nah, berarti nanti ya setelah ini ke Pak Wayan dulu, baru nanti kita akan sesi praktek. Berarti gini Ibu Bapak, antara realitas dan habits perlu ada penyesuaian nggak kira-kira? Yes. Berarti apa? Kita penting untuk belajar melakukan menenangkan jiwa. Makanya ya sampai saat ini saya pribadi secara subjektif, dan banyak lah ya, banyak yang mengatakan begitu, belum ada cara terbaik untuk membuat jiwa kita dalam keadaan mutmainah kecuali kita berlatih yang namanya meditasi gitu Bu. Ya dalam tradisi Islam meditasinya sholat 5 waktu misalnya, tafakur misalnya, berzikir, apapun deh penamaannya. Tetapi kita latihan bermeditatif supaya apa? Intinya supaya saya beneran sadar dan ini kemauanku gitu. Ibu bapak nanti boleh dihitung-hitung deh, yang beneran aku pengen kerjain tuh berapa persen, atau ini gara-gara pancingan faktor eksternal, udah gitu aja. Tetangga beli, pengen beli, gara-gara dia beli jadi pengen. Berarti kepancing nggak? Kepancing. Jadi nanti tinggal dihitung lebih banyak kepancing atau enggak gitu aja kira-kira. Oke? Sip? Ini sampai sini oke nggak? Dapat ya? Clear ya? Berarti begitu ada sesuatu, tar dulu. Nanti ibu bapak akan ngerasain betapa gemesnya ke diri sendiri ketika iya ya gue tuh menilai banget orangnya gitu loh Bu. Ngelihat sesuatu tuh pengen komen mulu, pengen nyalahin mulu gitu. Nah itu kan sesuatu yang penting untuk kita sadari. Another me lagi menghijack gitu. Tar, ini si aku 3 lagi menghijack nih. Emosi lagi menghijack nih gitu. Nah menyadari perasaan, emosi, pikiran kan nggak bisa kalau kita tidak latihan. Makanya keren banget kalau kita ngomongin dalam konteks tradisi Islam, kita sehari 5 kali coba Bu Pak disuruh mengamati emosi, pikiran, perasaan. Namanya sholat gitu kira-kira. Oke? Sip? Yuk nomor 1, apapun kita anggap buruk dalam hidup, akui semua datang dari perilaku aku. Terima. Terima. Nih, apa yang masih berat-berat terima. Nanti kita after ini akan meditasi untuk releasing. Nanti kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya acceptance gitu. Nah, kalau nggak ngerti ininya, nanti susah dibawa ke sini gitu Bu Pak. Makanya at some point knowledge-nya harus penting untuk ngerti dulu gitu. Supaya nanti begitu dibawa ke rasa, that's it. Saya ngerti mekanismenya seperti apa. Karena kalau kita nggak ngerti mekanismenya, itu akan kita sebut sebagai masalah. Nanti ibu bapak akan paham kenapa ya saya tuh gini-gini lagi, ketemunya gini-gini lagi, kenapa masalahnya gini-gini lagi. Karena aku tahu engineering hidupnya tuh seperti itu gitu. Oke? Sip? Dapat? Paham? Puyeng? Bagus. Oke Pak, habis ini mungkin saya mau ke praktek, jadi mungkin ke bapak dulu boleh? Ya, siap. Kalau begitu mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Wayan tentang karma dan pahala. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Saya lagi ngebayangin ini, saya sambil ngelihat ini saya lagi ngebayang gini gitu. Ini ada upacara agama itu. Di upacara agama itu kemudian ada orang mau sembahyang gitu. Ada orang mau sembahyang nih Kang Abu. Salah satu pemuka agamanya kemudian memanggil Tuhan. Tuhan,
berkenanlah engkau turun untuk menyaksikan umatmu ini sembahyang gitu. Terus tiba-tiba Tuhan jawab, oh ya silahkan, ya saya akan turun sekarang. Begitu Tuhannya turun mau mendengarkan umatnya sembahyang, umatnya lain-lain gitu. Ya, bentar, ngopi dulu. Ngopi dulu. Dalam ilmu spiritual ada dikatakan, kapan murid siap, saat itu guru datang. Jadi kalau belum siap, saya nggak berani memulai ini. Takutnya, saya selalu takut, bukan apa-apa. Takutnya, sebagian yang sudah dialirkan nggak kedengeran. Nanti malah nanya lagi hal yang sama yang sudah diberitahu. Gitu. Takutnya begitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Uniknya retret di Jakarta tuh kayak gini gitu. Kalau retret di tempat saya gitu biasanya ya kajian, habis itu makan di situ gitu. Jadi kajiannya 3 kali, makan sekali. Di sini makannya 3 kali, kajiannya 1 kali. Itu memang kelebihannya di situ, Pak. Kelebihan makan maksudnya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Asik-asik aja sih. Asik, santai. Aja, gitu. Ya nggak apa-apa. Saya mau cerita, hanya melanjutkan cerita Kang Abu karena tadi saya sama Kang Abu tuh selalu ada yang aneh gitu. Aneh tuh kayak gini. Saya mau cerita apa, Kang Abu udah cerita duluan hal yang sama. Saya nggak ngerti itu kenapa. La ilaha illallah gitu. Lah kok malah disampaikan sama Kang Abu seperti ada channeling di dalam gitu. Jadi Kang Abu nulis di situ, saya nyampeinnya lewat ini sama aja sih sebenarnya isinya. Tadi Kang Abu sudah bercerita bagaimana tentang berkarma itu. Terus bagaimana kita membebaskan karma sehingga nanti bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang kembali ke dalam kesucian, kehampaan, tentu dengan melepaskan segala kekotoran itu. Nah, bayangkan ini ya, sambil membayangkan. Saya turun dari mobil, begitu turun dari mobil, nginjak aspal masih basah. Ya, lengket dah aspal di kaki saya, lengket. Begitu saya jalan pelan-pelan, kaki saya nginjek, lengketnya kuat banget, nginjek tali. Talinya lengket nggak di kaki saya? Oke. Begitu saya jalan, talinya lengket. Talinya itu keikat sama sampah. Jadi sampah ngikutin saya, talinya di situ. Jadi berapa kemelekatan. Kebayang nggak maksudnya? Karma itu seperti itu. Makanya kita lihat apa yang terjadi. Kok saya bisa terjerat karma sih? Belum lagi kemudian kita ngelepasin talinya. Setelah lepas talinya kita belum bebas juga. Ngelepasin ininya lagi, aspal dari sandal gitu. Kebayang nggak maksudnya? Betapa beratnya setelah kita sekali terjebak oleh tautan karma tadi itu. Nah sekarang kita coba cek. Kenapa sih kita bisa ada terjerat karma di kehidupan ini dan begitu sulit kemudian melepaskannya? Mau berkali-kali retreat, mau berkali-kali kehidupan, bahkan kita tidak mudah melepaskannya sehingga tidaklah mudah untuk bisa pulang kembali fitri itu. Coba kita lihat di sini. Kapan kita mulai memasuki pusaran karma ini? Pertama tentu kita ingat ya, seperti yang disampaikan Kang Abu, kita ini semua adalah percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Bolehkah kita bilang diri kita kecerdasan semesta tak terbatas? Kita namanya juga percikan gitu. Kalau ada air samudra, setiap tetesan air samudra itu adalah tetes air samudra, tetes air samudra, tetes air samudra, betul nggak? Tapi apakah tetesan itu samudra? Enggak boleh. Samudra boleh mengaku dirinya kumpulan tetesan air samudra. Tapi tetesan air tidak boleh mengaku dirinya samudra, betul nggak? Nah itu, kita ini seperti tetesan air itu. Bayangkan, Bapak Ibu macam-macam ya. Bayangkan Bapak Ibu nih, ada yang pakai minyak rambut ini, ada yang lagi semiran dan sebagainya gitu. Ada yang semir putih, semir merah, semir hitam dan sebagainya. Lalu saya mengambil air suci. Saya percikan air suci ke rambut-rambutnya Ibu. Semuanya air suci yang sama. Tapi kemudian begitu jatuh di kepalanya Ibu, itu semua warna-warni rambutnya itu meleleh semua. Berubah enggak warna-warni airnya? Yang tadinya sama-sama air suci berubah mengikuti warna-warni rambut.
Nah begitulah percikan kecerdasan semesta itu berubah warna-warni, mengikuti warna-warni isi kepala setiap orang itu. Kebayang? Nah ketika mau dimurnikan lagi, wah ini harus memisahkan lagi nih secara kimiawi, memisahkan warna-warni perambut itu. Nah disitulah kita mulai terjebak. Si percikan kecerdasan semesta tak terbatas ini, ya ini, kemudian masuk ke dalam DNA. Si percikan kecerdasan semesta ada di dalam atom. Di dalam atom dia sudah menggerakkan dirinya sebagai atom, berkarma, beraksi di dalam atom itu sendiri. Di dalam atom sudah ada aksi-reaksi. Gerakannya, aksinya sudah ada di situ. Begitu masuk ke dalam DNA, dia melakukan karma baru lagi. Di DNA dia sudah berkarma, betul nggak? Kalau dia karmanya begini, dia jadi binatang. DNA begini dia jadi tumbuh-tumbuhan, DNA begini jadi manusia. Tergantung bagaimana dia berkarma mengkombinasikan dirinya menjadi DNA makhluk hidup. Kebayang nggak maksudnya? Ada DNA makhluk itu dan sebagainya. Itu tergantung di karmanya di situ. Jadi dari sini dia sudah berkarma, si kecerdasan semesta tak terbatas itu. Kemudian dia berkarma lagi ketika dia menjadi sel sperma dan sel telur, betul nggak? Si sel sperma berkarma ini. Kalau dia salah berkarma, sel telur ada di kiri, dia perginya ke kanan, mati sendiri. Bukan karena masalah apa, karena dia nggak tahu harusnya ke kanan, dia perginya ke kiri. Dia harusnya mencari sel telur, karmanya si sperma, gerakannya si sperma, aksinya si sperma. Tapi begitu dia malas bergerak, dia menjadi sperma yang mati sia-sia, betul nggak? Yang salah Tuhan apa siapa? Yang salah dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, kehendak si kecerdasan semesta dengan energinya yang sangat terbatas sehingga tidak mampu bergerak jauh. Kebayang nggak? Itu baru sel sperma. Begitu jadi sel telur, apalagi, dan ketika dia menyatu, dari sinilah dia terus bergerak lagi. Lihat itu pergerakannya. Dari sini kemudian kita paham, kita bisa lihat bagaimana kemudian si sel sperma dan sel telur itu menyatu. Ya, sel telur melakukan aksi enggak? Sel telur melakukan aksi, melakukan karma. Sel sperma melakukan aksi enggak? Melakukan aksi, dia melakukan karma. Begitu menyatu jadi benih, mengalami pembuahan, dua-duanya berkarma melakukan pembelahan. Kalau karma pembelahannya nggak beres, dia bisa lahir menjadi bayi yang cacat, itu urusan dia. Kebayang nggak? Kalau karma si benih ini nggak beres, dia akan ketemu dengan roh yang memang selaras dengan ketidakberesan itu. Ada roh yang dulu pernah nyakitin orang, pernah membuat orang cacat, maka dia akan dipilihkan ada di dalam ini yang berkarma cacat, betul nggak? Kebayang nggak maksudnya? Ini kita dipilihkan. Nah begitu dia menjadi pembelahan ini terus menjadi bayi, ini terus berkarma, terus beraksi karena dengan energi yang dia masukkan ke dalam dirinya, si bayi berkarma atau orang lain berkarma kepadanya, dia mengalami trauma, bahkan di dalam kandungan, ini terus. Jadi inilah siklus ini. Setiap karma yang dilakukan bayi sampai dia menjadi dewasa, ada anak, remaja, dewasa dan orang tua, ini terus terbawa ini. Lahir lagi menjadi bayi baru lagi, ini terbawa terus. Sama seperti yang kita miliki sekarang ini, banyak membawa wasana. Wasana itu artinya sisa atau bekas atau noda karma dari masa lalu. Nanti kita lihat. Sampai sini dapat ya? Dapat ya? Bagaimana perjalanan kita dari percikan kecerdasan yang tadinya murni, dari sini sudah kena tautan karma terus-menerus ini. Terus-menerus bolak-balik di sini. Dan ketika kita mengalami melakukan karma dapat pahala, kita bereaksi lagi dengan terhadap pahala itu. Coba lihat lagi di sini. Kita terjebak di sini bolak-balik nih. Masuk lagi di sini nih kita nih. Nah ini. Kita melakukan karma, aksi. Kita dapat pahala. Seperti yang dibilang Kang Abu. Kita nggak puas dengan pahalanya. Bereaksi lagi dengan pahalanya. Kok aku dapatnya begini lagi? Buat banting-banting.
mukulin orang. Gara-gara kita nggak puas dengan pahala yang kita terima atas karma kita sendiri. Ketemu lagi karma yang baru, betul nggak? Kena lagi pahala. Contoh nih misalnya, kita sudah bekerjanya males, karena kerjanya males, pahalanya gaji sedikit. Harusnya diterima karena kita malas. Karma baru, pahala baru lagi berupa dihukum. Lari lagi dari hukuman, aksi baru, kena lagi pahala yang baru, jadi buronan gitu misalnya. Dan kita terus menerus begini, karena kita selalu melarikan diri dari pahala yang harusnya kita terima, tapi kita tolak. Alih-alih kita terima, kita menolak dan menyalahkan orang lain, betul nggak? Ini yang menyebabkan kita nggak pernah beres-beres urusan pahala karma. Islam itu mengajarkan apa? Belajar nerimo, belajar makan kurma, yaitu apa? Syukur dan nerima. Kalau enggak, makan talas, yaitu apa? Tabah dan ikhlas. Nah itu dah. Kurma atau talas, ya kanggoin yang di sini-sini dulu gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ini baru kita nanti prakteknya nanti silahkan. Oke. Dan gara-gara tautan karma ini bolak-balik kita nggak pernah beres, akhirnya kita bawa dari kehidupan demi kehidupan terus begini terus. Lahir lagi, dewasa, membawa karma masa lalu, nggak beres lagi, diberi kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya, nggak beres lagi. Akhirnya kita membawa pelajaran yang sama berulang-ulang. Lagunya Panji Sakti. Kebayang ya? Nah, ini yang juga terjadi. Kita mulai dari diri kita sebagai kecerdasan semesta, percikannya. Kecerdasan semesta memadat menjadi menunjukkan kemampuan jadi energi, energi memadat jadi materi. Begitu terbentuk materi tubuh manusia yang ada energi, ada kecerdasannya. Ini makhluk hidup. Dia mulai menggunakan energinya menggerakkan tubuh dan berkarma. Dapat ya? Karma ini menyebabkan munculnya pahala. Pahala tidak dibereskan di kehidupan sekarang, belum bisa diterima, dibawa pada kehidupan berikutnya, tersimpan sebagai wasana. Wasana itu artinya sisa-sisa. Memori-memori tadi itu. Memori-memorinya di mana? Memori pada ana maya kosa, pada tubuh kita. Memori pada tubuh kita. Efeknya apa? Kalau memori pada tubuh kita, memori buruk, efeknya apa? Bisa sakit karena stres pikiran, karena kebencian yang terpendam, amarah terpendam. Kan memori ini menyebabkan pahala juga pada anamaya kosa atau tubuh kita. Kalau dia tersimpan sebagai wasana pada pranamaya kosa atau lapisan energi kita, inilah yang terbawa kepada sang ruh itu sendiri. Lapisan energinya membungkus sang ruh yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada kemelekatan berikutnya. Gara-gara energinya bersifat buruk, lahir dalam tubuh yang akan menggunakan energi buruk itu. Kemudian cara belajarnya nggak benar, banyak belajar tentang pembenaran-pembenaran, ujung-ujungnya yang terbentuk adalah wasana atau sisa-sisa memori buruk pada pengetahuannya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar gitu. Ini melekat. Kemudian pada pengetahuan ini, pada pikiran dan perasaan manomaya kosa ini, pada wijnana maya kosa itu kemelekatan, yang melekat adalah pengetahuan-pengetahuan tadi, pembenaran-pembenaran doktrin-doktrin yang salah gitu. Misalnya doktrin yang salah adalah apa? Membunuh orang lalu berharap surga gitu misalnya. Kemudian ananda maya kosa, aku bahagia kalau dapat pahala ini, aku bahagia kalau dapatnya ini. Hidupnya penuh dengan persyaratan-persyaratan pahala agar bisa melakukan karma yang benar. Itu kacau dia. Kapan dia bisa sampai di kecerdasan semesta? Kapan dia bisa melepaskan semua wasana-wasana ini? Bayangkan berapa yang harus kita lepasin. Beresin di sini ada 5 yang harus kita beresin. Sisa-sisanya itu. Kapan kita bisa memulainya? Dengan sekarang. Kapan kita disakitin sekarang? Jangan memendamnya ke dalam batin kita. Memendam di dalam batin, tersimpanlah memorinya pada sel-sel tubuh kita. Kelak dia menjadi penyakit, macam-macam lah penyakitnya. Makanya banyak orang yang mengalami penyakit fisik itu, keganasan dan sebagainya,
Bukan karena semata-mata karena faktor ada yang merokok bisa kanker paru-paru, tapi ada yang enggak. Apa penyebabnya? Ternyata konon penelitiannya mengatakan penyebabnya lebih berkaitan dengan faktor DNA. DNA-nya memang berpotensi untuk mengalami itu. Kenapa DNA bisa mengalami seperti itu? Mengalami perubahan mutasi genetiknya. Karena ada kecerdasan lain yang mempengaruhinya. Kecerdasan yang menguasainya, yaitu siapa? Pikiran kita. Pikiran memberinya perintah yang buruk, memberinya emosi yang buruk, sehingga dia mengalami kekacauan dalam pertumbuhannya, betul nggak? Ya, di sini dapat ya. Jadi ini yang terjadi dalam putaran itu, ya. Sekarang kita lihat lagi ini apa nih? Oh, ini sudah ya? Sama. Oke. Nah, dan ketika kita ingin tahu kenapa sih kita bisa terjerat dalam pusaran karma itu, satu, Kang Bu sudah sampaikan tadi, kita bisa terjerat pada pusaran karma pahala karena satu, kita melakukan karma semata-mata demi pahala. Semata-mata demi pahala. Akhirnya apa? Kita melekat. Yang melakukan sesuatu demi pahala kan tidak ada ketulusan berarti. Yang ada adalah kepentingan. Kemudian yang kedua, kita enggan memaafkan peristiwa buruk. Enggan memaafkan peristiwa buruk yang terjadi pada kita, tersimpanlah dia sebagai wasana tadi, wasana karma, ingatan-ingatan yang buruk. Banyak lagi yang penyebabnya. Kita enggan melupakan kebaikan kita. Yang paling sering memang apa? Kita enggan melupakan kebaikan kita, tapi senang melupakan keburukan kita. Betul nggak? Kayaknya aku nggak pernah nyakitin kamu. Biasanya begitu. Yang aku ingat, aku pernah berbuat baik pada kamu. Itu yang selalu kita ingat. Tapi kalau yang punyanya orang lain, aku ingat kamu pernah menyakitiku, tapi aku lupa kamu pernah berbuat baik padaku. Betul nggak? Ini yang selalu terjadi kebalikannya. Akhirnya kita terjerat kepada utang karma kita sendiri. Ini banyak sekali yang perlu kita pelajarin sebenarnya. Misalnya kita terlalu cepat bereaksi terhadap sebuah aksi, sebagaimana disampaikan Kang Abu tadi. Baru ada reaksi sedikit, kita beraksi lain. Baru melihat sikap yang tidak kita sukai, langsung bereaksi, nggak ngamati dulu. Jangan-jangan orang mencaci maki ini adalah orang yang dulu pernah saya caci maki dan sekarang lagi melunasi utang karma saya padanya. Kalau kita melihatnya begitu, oh berarti aku nggak usah membalas saja. Karena jika aku membalas, nggak akan berhenti. Yang terjadi adalah jual beli lagi. Yes. Dia jual, aku beli, aku jual, dia beli, bolak-balik gitu aja. Ketika kita diam, nah contoh, ketika kita dikirimin paket sama orang, bukan paket saya, kemana paketnya? Oh, walaupun bukan paketnya Bapak, pokoknya ini mobil yang dikirim untuk Bapak, Bapak ambil silakan. Pernah nggak ada yang gitu? Pernah nggak ada tukang pengantar begitu? Hah? Pernah nggak? Pernah. Masa? Itu bukan kita loh yang order, tiba-tiba ada yang bawain, Pak ini ada paket mobil gratis untuk Bapak, paket mobil untuk Bapak. Oh bukan saya. Enggak, pokoknya Bapak yang dikirimin. Ada nggak begitu? Kalau kita nolak, kalau kita itu bukan punya saya, dibawa kembali paketnya. Iya, sama dengan caci maki. Oh dia bukan caci maki saya, dia hanya mencaci maki dirinya sendiri. Balik enggak paketnya? Balik karena bukan kita mau nerimanya gitu. Yang terjadi kan kita nerima. Pak ini ada paket tai kebo gitu. Ini paket tai kebo sekarang. Wah ngapain paket tai kebo ini kamu bawa ke sini? Lalu sambil marah-marah kita, paket tai kebo kamu lempar-lempar ke sini. Kita buang-buang di rumah kita, ya tambah hancur rumah kita, betul nggak? Oh, bukan punya saya. Mungkin di sebelah gitu, minimal gitu, di sebelah. Nanti kan di sebelah dibawa, bukan ke rumah kita, betul nggak? Oke. Kita selalu sering menerima yang bukan paket kita. Ditambah lagi sudah tahu paket itu kita tidak sukai, kita terima pula. Gitu. Terima dalam hati, kok aku sih? Kebayang nggak maksudnya? Udah santai aja. Saya ketika dicaci maki sama orang, saya ketawa-ketawa. Sampai yang sebelah saya nanya, Payan kenapa santai-santai aja dicaci maki sama dia? Oh,
Dia hanya mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Dan kalaupun Pak Yan memang layak dicaci maki, ya sudah, berarti memang dulu pernah mencaci maki orang di kehidupan lalu, sekarang ditebus, ya baguslah, beres. Apapun cara saya melihat, semuanya jadi beres. Kalau saya melihat, oh mungkin dulu Pak Yan pernah mencaci maki orang, berarti sekarang dibalas, beres. Yang kedua, oh gimana caranya supaya dari botol kecap manis keluarnya Coca-Cola? Nggak bisa. Biarin aja botol kecap manis ngeluarin kecap manis. Kalau dia mencaci maki, ya isinya memang begitu, mau diapain? Masa disuruh ngeluarin nasihat? Betul nggak? Dia, itu yang pertama tak ajak dia. Ketiga, tak kasih tahu, dia lagi buang-buang kotoran. Kata-kata yang menyakitkan itu, dia sendiri nggak tahan memegangnya di dalam, sehingga dia keluarin. Orang dia aja nggak tahan di dalam, ngapain kita pungut bawa masuk? Betul nggak? Ya kan pindah sakit hatinya, dia sakit hati, dia keluarin kata-katanya, kita pungut pula dengan sukarela, sukarela pula. Dan lalu kita bingung sendiri, Tuhan kenapa ada orang yang bisa menyakiti kayak gini? Tuhan jawab, lah yang nyuruh kamu ngambil siapa? Kebayang ya maksudnya? Banyak sekali kita keliru dalam bereaksi selama ini. Kemudian kita tidak tulus dalam tindakan. Sehingga karena tidak tulus dalam tindakan, Tuhan, aku begini, aku mohon pahala. Masih ingat ya cerita saya dulu ya waktu saya nolongin orang itu? Saya kira saya menolong orang, ternyata uang yang saya berikan ternyata menimbulkan hal buruk. Pernah saya dengar cerita itu? Pernah? Waktu saya nolongin orang yang lagi depresi selama 3 malam, saya lihat di sebuah minimarket. Kemudian pernah ya? Oh, saya ke minimarket nih. Saya lihat ada cewek depresi kayak gini, nangis, depresi, seperti nggak makan-makan. Muncul rasa iba, saya kasihan, saya empati, saya sebagai jiwa yang penuh cinta kasih, ya Tuhan, aku empati padanya. Apa sih yang dia mau? Mungkin dia belum makan. Tak kasih dia uang. Begitu dia dapat uang 100.000, dia noleh saya, wah Bapak terima kasih banyak. Di dalam hati saya, wah, bahagia melihat orang lain bahagia. Lalu saya ke dalam dengan perasaan bahagia telah melakukan sebuah kebaikan. Sampai di situ di rumah saya sembahyang, Tuhan, hari ini aku telah melakukan kebaikan. Aku pernah mendengar kau berjanji, 1 kebaikan akan kau balas 10 kali. Jadi aku memberi uang 100.000 pada orang ini, balikkan 1 juta. Kan 10 kali kan Tuhan memberi itu. Besoknya saya ke sana, malamnya lagi ke sana belanja lagi. Orangnya sudah nggak ada, cewek itu. Wah, bahagia saya. Wah, pahalanya. Kapan nih Tuhan? Cepet dong. Ini sudah berhasil saya bilang gitu. Minta pahala cepat-cepat saya. Begitu saya masuk, mau saya ngomong nih, memperkenalkan diri saya loh yang berbuat kebaikan kemarin. Saya tanya sama pelayan, Dek, itu cewek yang kemarin di sana, gimana kabarnya? Kayaknya sudah happy dia gitu. Soalnya tak lihat lagi di luar sana gitu. Iya Pak. Tadi pagi dia ditemukan tergeletak di sini. Nggak tahu siapa yang memberi dia uang untuk kemarin dia beli baygon dan bunuh diri. Langsung. Kebaikan yang saya lakukan ternyata dipakai buat baygon. Saya pura-pura nggak tahu siapa sih yang tega itu, saya bilang gitu. Terus saya pulang-pulang berdoa lagi, Tuhan, yang kemarin tuh nggak jadi. Cancel. Itu saya ikhlaskan. Nggak minta pahala apa-apa gitu. Akhirnya saya merasa ya gimana gitu. 3 bulan kemudian ketemu lagi sama dia. Kaget saya. Pura-pura nggak lihat saya. Tapi dia malah nyari saya pura-pura gini. Pak, terima kasih Pak gitu. Bapak telah membuat hidup saya tambah bagus sekarang. Kenapa pura-pura nggak kenal? Kamu siapa? Masa Bapak lupa? Bapak pernah memberi saya uang 100.000 waktu saya lagi putus pacaran dan saya frustasi mau bunuh diri. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Bapak memberi saya uang 100.000, saya bunuh diri, saya mohon maaf. Tapi gara-gara itu untung saya diselamatkan dan dibawa ke UGD dan dirawat selama hampir 2 bulan di sana karena lambung saya bermasalah. Dan di situ saya akhirnya dirawat oleh seorang perawat cowok ganteng dan baik hati, dan kami mau menikah bulan ini. Wow, oh ini pahala. Dulu dosa, pahala. Saya pulang lagi, Tuhan, jadi.
Jadi pahalanya jadi. Itu Tuhan pusing kayaknya ya. Pusing. Pahalanya jadi gitu. Wah, saya senang. 6 bulan kemudian saya ketemu lagi orang itu. Kita lagi depresi lagi. Wah, gimana nih? Saya tanya, kamu kenapa lagi? Ternyata Bapak, perawat yang saya nikahi itu ternyata di rumahnya sudah punya istri 3. Wah, balik lagi sembahyang, nggak jadi Tuhan, nggak jadi. Apa yang kita kira kebaikan belum tentu kebaikan. Apa yang kita kira keburukan belum tentu keburukan. Just do it dan serahkan, jangan merasa aku minta pahala ini pahala itu, udah. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya Kang Abu ya. Betul, Pak. Kita aja merasa, oh aku sudah baik nih gitu. Aku sudah rajin sembahyang, udah baik gitu. Kebayang lagi tambahannya ya. Nah, itu lagi tidak sabar dalam penantian. Nah, ini 4 hal ini ya. 4 hal ini ya. Ini yang paling susah kita pelajarin. 4 kekosongan yang ini. Tadi kita berangkat dari kekosongan, nanti pulang kepada kosongan, menghadapi U dalam pembelajaran, di rasio kita, di rasa kita harus U juga di sini. U itu artinya 0. 0 dalam tindakan namanya ketulusan. Tidak berharap apa-apa, just do it. 0 dalam penantian namanya kesabaran. Ya, yang jelas sudah berproses, biarin aja, terserah kapan waktunya. Biarlah Tuhan sang waktu yang menentukan kapan terjadinya. Yang penting aku belajar. Kapan aku bertumbuh aku nggak tahu. Kemudian 0 dalam prosesnya pasrah. 0 dalam penerimaan namanya keikhlasan. Makanya banyak orang tidak bisa ikhlas karena dia apa? Tidak tulus dalam tindakannya. Ketika tidak tulus dalam tindakannya, dia berharap pahalanya A, dapatnya B, nggak ikhlas menerimanya. Tapi ketika orang tulus berbuat apapun, nggak peduli dia dengan pahalanya. Apapun yang datang, ini memang sudah kehendaknya. Ini mungkin yang terbaik bagiku. Itu yang perlu kita inikan, dan itu tambahan terakhirnya. Kang, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Keren. Simple, direct, jelek gitu. Oke, sebelum kita nanti ke nanti penutup untuk kita praktek, ada pertanyaan dulu Ibu Bapak. Recap mungkin dari sesi 1, 2, 3. Kalau ada pertanyaan, ada satu hal yang mau didiskusikan, silakan. Ya, Ibu, mangga. Pak Wayan, saya ingin tahu lebih banyak tentang perannya DNA tadi dalam karma, Pak. Itu kan kadang pelajaran terbesar kita adalah anak dan suami ya, keluarga. Nah, apakah karma itu dititipkan kepada mereka sehingga itu turun ke anaknya untuk menyelesaikan karma anaknya itu? Apa begitu atau ada hal lain, Pak Wayan? Reinkarnasi atau pewarisan itu ada 3 hal. Satu, yang reinkarnasi itu adalah kecerdasan pada tubuh. Itu diwariskan melalui DNA. Jadi DNA leluhur kita, DNA kakek kita menurun kepada ibu kita, kepada bapak kita, menurun kepada kita, nanti kita menurunkan lagi kepada anak kita. Bagaimana kita membentuk DNA kita? DNA itulah yang akan berkumpul memadat menjadi satu benih, sel sperma atau sel telur, untuk turun menjadi kecerdasan baru bagi anak yang baru kita. Makanya dalam ilmu evolusi kita tahu bagaimana makhluk-makhluk di masa lalu terus berkembang mengikuti proses seleksi alam, dan kecerdasan mereka diturunkan sedemikian rupa melalui DNA. Contoh nih, di Jepang itu ada daerah dingin, ada danau, dan sedang diobservasi dalam tempo yang sangat singkat terjadi kejadian perubahan evolusi itu. Ada monyet di sana sering berenang. Kemudian monyet yang berenang karena kedinginan itu, dia berenang di air hangat, menjadi darah wisata. Darah wisata itu kemudian membuat orang-orang yang datang berkunjung ke sana melempari makanan. Dan si induk monyet harus menyelam untuk mengambil makanan itu. Tentu pertama kali menyelam mereka bukan monyet penyelam, pelan-pelan.
lama-lama dalam proses itu keturunan mereka adalah keturunan yang ahli menyelam. Karena dicatat dalam DNA-nya. Gitu. Kemudian di bagian energi, kecerdasan itu, kecerdasan sadar diturunkan melalui pengajaran-pengajaran. Bagaimana kita mengajarin anak kita, bagaimana kita didoktrin oleh kakek nenek kita, bagaimana kakek nenek kita didoktrin oleh buyutnya, akan menjadi proses transfer knowledge yang terus-menerus terjadi. Jadi kalau kita tidak ingin meneruskan pengetahuan yang usang kepada generasi berikutnya, hentikan di titik di mana kita sudah mengalami kesadaran. Jangan lagi berikan doktrin-doktrin usang itu yang tidak layak berlaku untuk perkembangan saat ini. Kalau tidak, mereka akan terjebak menjadi pribadi-pribadi yang tubuhnya bagus, ininya nggak bagus. Bayangkan misalnya mobilnya mobil listrik, ininya manual, kebayang nggak? Atau mobilnya mobil listrik buatan sekarang, tapi untuk menghidupkannya pakai engkolnya gini-gini, mau nggak? Nggak bisa. Harus berkembang semuanya dengan baik. Tubuh manusia sudah berkembang terus-menerus, maka pikirannya pun harus diberikan ilmu-ilmu baru, sehingga tubuh dan pikirannya siap untuk menerima roh baru yang juga ingin berkembang menjadi lebih baik. Misalnya ini, Schumacher tuh sudah bagus sekali, jagonya naik mobil, betul nggak, balapan. Tiba-tiba masuk arena dikasihnya mobil truk, nyambung nggak dia? Nggak nyambung. Ya, dia perlu diberikan sesuatu yang layak juga bagi pengalaman hidupnya. Jadi roh-roh itu kemudian akan dipilihkan oleh semesta ini. Oh, kamu Schumacher, kamu udah jago begini gitu. Pilot lah, oke lah. Pilot yang baru belajar nggak akan diberikan pesawat komersial, betul nggak? Sampai kemudian dia memiliki jam terbang yang tinggi, baru boleh menempati pesawat komersial. Jadi roh-roh yang sudah matang berkali-kali jam terbangnya tinggi dalam kehidupan demi kehidupan, baru layak diberikan tubuh makhluk hidup yang DNA-nya sudah bagus, yang kekuatan otaknya sudah bagus. Kalau enggak, kita nggak bisa. Nah, kita akan dilayakkan. Kalau kita berbuatnya buruk, ya contoh nih. Kita anak orang kaya, kita orang kaya, punya anak. Saking sayangnya kita pada dia, kita berikan mobil. Nggak beres-beres dia bawa mobilnya. Oh, kasihan deh kamu, mobil yang baru udah kamu hancurin, tak belikan mobil yang lebih bagus lagi dah? Mau enggak? Ya hancurin lagi, belikan mobil yang baru lagi enggak? Enggak akan. Sebagai orang tua yang bijak, kita akan memberikan dia, udahlah kayaknya kamu enggak cocok deh, kamu jalan kaki aja deh dulu gitu. Hal yang sama terjadi pada semesta ini. Kalau kita enggak pernah benar menggunakan tubuh ini dengan kecerdasan DNA-nya, enggak benar, nanti kita akan diberikan tubuh yang kualitasnya lebih bawahan lagi. Itu proses kita di DNA. Nah, jadi artinya DNA itu sendiri berproses. DNA berproses sendiri, pengetahuan berproses sendiri, sang ruh berproses sendiri. Nanti ketiga-tiganya akan disesuaikan. Oh, ini DNA yang begini, kasih pikiran yang begini. Misalnya nih, contoh lain. Kalau kita beli laptop, semua komponen di dalamnya nggak support dengan aplikasi yang terbaru. Dikasih aplikasi yang terbaru nggak bisa. Karena apa? Motherboardnya, semua bahan-bahannya nggak sanggup untuk terima aplikasi baru. Sama dengan tubuh yang motherboardnya ini nggak bagus cara penangkapannya. Ya telinganya nggak bagus atau apanya nggak bagus. Dikasih pengetahuan tingkat tinggi nggak nyambung. Jadi kalau kita nanti ketemu orang-orang yang dikasih tahu sedikit pengetahuan nggak ngerti, nggak usah dikasih. Itu sama dengan memaksakan aplikasi tingkat tinggi kepada komputer yang tidak support. Nggak nyambung, percuma juga. Nanti malah jadi hang. Kalau nggak hang cepat panas malah dia. Kayak gitu ceritanya. Ya, seperti itu ya Bu ya pertanyaannya. Saya jadi kemana-mana nih. Jadi DNA seperti itu maksudnya. Ya, mungkin berkaitan dengan the biggest karma itu kan kita tahu bahwa orang terdekat Pak Wayan. Ya. Itu pasti kaitannya sama pasangan, sama anak gitu. Nah, Ya. itu mungkin lebih dielaborate juga hal itu seperti apa dan ya mungkin pertanyaan besarnya
untuk bebas dalam tanda petik bisa berputar-putar di wilayah karma pahala dalam konteks orang-orang terdekat ini gimana gitu? Seringkali roh-roh itu dilahirkan di dalam keluarga yang punya tautan karma sebelumnya. Kalau dia bisa dapat 4 hal ini, sabar, ikhlas, tulus, ya, dan pasrah di antara mereka, maka tautan karma mereka selesai, nggak akan lahir lagi di dalam keluarga yang sama. Dia nanti belajarnya di tempat yang lain. Tapi selama mereka masih ada tautan karma karena proses pembelajaran, bahaya di situ. Saya kasih contoh misalnya, 0, dari 0 itu kekosongan ada 1, yaitu kecerdasan semesta tak terbatas yang meliputi semuanya. Dari 1 jadi 2. Si kecerdasan semesta ketika dia bersifat insani, kita anggap insani, maka dia berubah menjadi 2, membelah jadi 2, maskulin dan feminim. Sifat maskulinnya turun menjadi laki-laki, sifat feminimnya turun jadi wanita. Lalu mereka berpasangan sebagai soulmate, belahan dia. Begitu berpasangan, mereka terus-menerus bertengkar sebagai suami istri. Yang terjadi berikutnya adalah apa? Mereka harus menyelesaikan pertengkaran itu. Berapa kali pun mereka akan dilahirkan menjadi suami istri yang sama. Ketika akhirnya gagal, terpaksa salah satunya diturunkan levelnya. Siapa tahu dengan menjadi anak dan orang tua, mereka menjadi lebih dekat, lebih punya empati di antara mereka. Ternyata setelah menjadi anak dan orang tua tetap aja bermasalah. Kayaknya mungkin karena level mereka berjauhan. Deketin aja mereka, jadikan level saudara. Tetap juga bertengkar, memperebutkan warisan dan sebagainya. Pindahin aja mereka satu ke tempat yang lain, jadi sepupu misalnya. Sepupu menyebabkan mereka tidak memperebutkan harta orang tuanya. Harta kakeknya direbutin. Pecah lagi urusannya. Kalau begitu daripada berbahaya nanti jauhkan aja mereka. Mereka dijauhkan menjadi sahabat, menjadi teman sekolah dan sebagainya. Setelah bertemu sebagai teman sekolah, di situ mereka bisa bersahabat layaknya bersaudara. Kebayang nggak? Ada nggak yang begitu? Punya teman tuh kayak bersaudara gitu. Wah, ini sudah lewat nih, sudah berhasil nih. Nah, dari situ kemudian dinaikkan lagi. Kalau begitu kehidupan berikutnya kamu jadi saudara mereka. Akur lagi dia. Kayaknya udah bagus nih. Tak mungkin lagi, putar lagi. Dari saudara jadi orang tua dan anak. Bagus lagi. Wah, ini cocok nih. Balik lagi, putar lagi menjadi begini, menjadi pasangan suami istri. Di pasangan suami istri mereka berhasil menikah sampai pernikahan jiwa. Pernikahan 4 kali itu. Si maskulin feminim mulai manunggal kembali yang dualitas itu. Si soulmate kembali satu. Baru dia kembali menjadi si kecerdasan semesta itu karena melewati tautan itu. Kebayang nggak proses kayak gitu? Dan ini fakta kan? Fakta ada orang kayak gitu, ada orang bertengkar kayak gini, ada faktualnya begitu. Setelah jauh dia baru begini. Ada yang begitu. Makanya hati-hati dengan siapapun kita hidup saat ini, apapun yang terjadi seperti Kang Abu bilang, amati, observe. Jangan-jangan ini masalah saya yang dulu juga ini. Kok sekarang istri saya begitu cerewet sama saya? Jangan-jangan dulu saya adalah istri yang begitu cerewet sama dia ketika dia jadi suami saya gitu. Hati-hati. Karena alam ini pembalikan. Alam ini, kehidupan ini adalah sejarah berulang yang mau kita selesaikan dengan cara berbeda. Kalau sejarahnya berulang, kita selesaikan dengan cara yang sama, nggak mungkin ada perubahan. Seperti yang sering kita katakan Kang Abu, mau berubah tapi caranya tetap sama. Nggak bisa-bisa ya. Sekarang kita hidup berpasangan tapi bertengkar terus, kita selesaikan dengan perceraian, beres nanti jadinya. Tapi boleh nggak bercerai? Boleh. Kapan kita boleh bercerai? Ketika kita sudah tidak ada dendam. Terima kasih ya, akhirnya aku mengerti. Aku sakit hati oleh ini karena dulu pernah melakukan kamu. Sekarang aku izinkan kamu berbahagia dengan orang lain, tapi aku sudah menerima ini sebagai pelajaran darimu. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Boleh, tetapi dengan pemahaman. Daripada tetap bersama tapi nggak paham-paham satu sama lain. Lebih baik bercerai, tetapi sudah saling memahami bahwa ada penyatuan karma
Penyatuan karma berdasarkan ruang dan waktu. Penyatuan karma kita sudah waktunya selesai. Kenapa? Karena aku sudah paham apa yang terjadi pada diriku dan pada dirimu. Kebayang nggak? Ini ilmu karma sebenarnya luas Kang Bung, dalam bisa kemana-mana ceritanya gitu. Kira-kira seperti itu, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Boleh, Bu. Tuh, nih kalau urusan karma banyak yang nanya ya. Nah. Bentar nih, Bu. Kasih. Mohon maaf Pak Wayan. Ini tadi ya saya agak tertarik. Karma itu akan terus berulang. Karma akan terus berulang dari DNA bayi. Nah, yang saya tanyakan, bayi itu kan dibilang suci. Bayi itu dibilang suci. Nah, kenapa ada DNA yang bayi itu nggak kurang baik? Yang tadi Pak Wayan bilang. Terus sampai kapan karma itu akan selesai? Tadi Pak Wayan udah sampaikan kalau sudah sampai titik akhirnya itu ada kebaikan. Nah, ini yang terendah tadi Pak Wayan, ada karma yang terendah. Nah, yang ingin aku tanya, apakah yang tadi diceritakan monyet, apakah itu apakah itu karma yang terendah yang menjadikan dari manusia menjadi monyet yang perilakunya seperti yang bayar karma-karmanya? Itu aja. Terima kasih. Makasih Bu. Karma monyet sama bayi. Bayi. Kan bayi dianggap bukan ya maksudnya suci. Perspektif itu kan bayi suci gitu Pak Wayan. Ya. Kenapa bayi disebut suci? Seringkali disebut suci karena dianggap bayi itu benar-benar tidak berisi oleh apapun, dianggap masih murni. Tapi jangan lupa, secara tubuh fisik bayi itu juga bisa ternoda dalam proses perkembangannya oleh bisa obat-obatan yang diminum oleh orang tuanya, boleh perilaku orang tuanya ketika dia hamil. Dia nggak benar-benar suci. Tetapi yang suci itu apa? Pikirannya mungkin suci karena belum terdoktrin, belum terisi oleh input-input apapun gitu. Tapi rohnya suci nggak? Rohnya masih suci karena mungkin sudah disucikan. Nah, jiwanya itu tadi. Nah, kenapa dia bisa yang suci itu bisa menjadi cacat dan sebagainya? Karena tadi sebenarnya dia nggak suci, nggak benar-benar suci secara tubuh. Ada yang bayi memang benar-benar suci, tidak ada, tapi itu kan susah sekali mengetahui dia benar-benar tidak ada kemelekatan atau sisa-sisa faktor genetik dari orang tuanya yang ya pengaruh-pengaruh ini kita kan nggak pernah tahu. Tapi secara umum dikatakan bayi suci karena melihat dari pikirannya yang belum terisi apa-apa, sampai kemudian dia diisi lagi oleh kehidupan ini, seperti yang sering dibilang sama Kang Abu, diisi oleh doktrin orang tuanya, doktrin kehidupannya, doktrin guru-guru di sekolahnya, sehingga dia mengatakan ini benar itu salah gitu. Nah, ketika kita akhirnya belajar untuk tidak melihat ini salah itu benar, itu tentu agak sulit, karena sekali kita diajarkan ini benar itu salah, agak susah. Nah, itu sudah ya Bu ya, sudah terjawab ya. Kemudian yang karma monyet itu apakah dia terendah? Tidak semua, karena kembali ada tubuh makhluk hidup yang memang disiapkan untuk level yang sepadan dengan rohnya. Tapi kalau rohnya yang memakai itu adalah roh yang matang, itu beda lagi urusannya. Nah, contoh ini gitu. Laba-laba itu makhluk yang lebih rendah dari manusia apa enggak? Makhluk yang lebih rendah dari manusia, betul enggak? Dianggapnya demikian. Tapi begitu si laba-laba menjadi Spider-Man, langsung dia menjadi the hero. Betul enggak? Iya. Nah, artinya apa? Siapa yang memakai apa gitu. Kebayang ya? Makanya belum tentu. Di kisahnya Mahabharata itu ada cerita tentang anjing berwarna hitam kalau tidak salah, yang menemani perjalanan Panca Pandawa naik melakukan pendakian ke Gunung Himalaya. Yang lainnya yang merasa dirinya kuat dah mati. Satu-satunya yang menemani si Yudhistira sampai ke
puncak sana dan masuk ke surga itu adalah si anjing hitam. Begitu si anjing dilihat masuk ke surga, dilarang sama para dewa di sana. Ini kisah mitologi. Dilarang, anjing nggak boleh masuk ke sini. Si Yudhistira ngotot, kenapa dia nggak boleh masuk? Orang dia yang berhasil, aku berhasil, dia berhasil, kenapa dia nggak boleh masuk ke alam surga? Kalau dia nggak boleh, aku juga nggak boleh. Nah, rasa keadilan itulah yang kemudian membuat akhirnya si anjing itu menunjukkan jati dirinya. Dia menjelma kembali menjadi siapa diri sejatinya, yaitu Batara Dharma. Oh, ternyata Batara Dharma juga bisa masuk menjadi anjing. Tapi yang dimaksud itu apa? Dharma itu artinya kewajiban. Yudhistira itu sang ruh. Yang akan setia, anjing itu simbolik kesetiaan. Yang akan setia menemani kita naik ke alam kematian yang tertinggi adalah kewajiban yang sudah kita lakukan di kehidupan ini. Itu yang setia menemani kita. Kebayang maksudnya? Apakah kita benar-benar melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid, sebagai apapun itu? Itu yang menemani kita. Dharma juga boleh disebut kebenaran. Kebenaran kita lah yang akan setia menemani kita memasuki alam tertinggi itu. Jadi kalau kita tidak ditemani dengan banyak kebenaran, ya sudah, bayangkan apa yang terjadi gitu. Kebayang Bu ya? Nah, jadi belum tentu seperti itu. Jadi jangan lupa, begitu kita katakan semua makhluk di bawah manusia adalah rendah, selalu ingat Spider-Man. Thank you Pak, mantap, keren. Tadi siapa lagi? Sorry. Oh iya, Pak. Duh, seru. Maaf, kalau karma itu kan seperti cyclical circle. Apa kita bisa memutus mata rantainya? Apa melalui kurban, atau kita kasih example untuk suluk kita, suluk karma kita? Terima kasih. Untuk memutusnya gitu ya? Ya, memutus mata rantai. Satu lagi tadi siapa ya? Kakak. Bentar nggak? Malam Pak Wayan, maaf kalau agak jahil nanyanya gitu ya. Pikiran saya tuh berpikirnya dari awal pertama kali, berarti karma ini semakin banyak ya Pak ya. Dari pertama penciptaan ini, karma itu akan semakin banyak gitu ya. Apakah iya atau tidak? Yang kedua, kalau memang semakin banyak, ini nanti semesta itu kayak kurva normal, intinya balik ke karmanya sedikit lagi, atau kalau udah over limit baru reset gitu Pak. Mungkin itu aja. Makasih. Oke. Wah, ini berat banget ya. Yang pertama, pemutusan hukum karma itu seperti apa Pak Wayan? Dan yang kedua, karma yang semakin besar ini mungkin berkaitan dengan populasi dunia gitu ya. Apakah nanti nunggu besar dulu terus nanti turun untuk riset? Itu kapan adanya resetting ulang gitu? Silakan. Iya ya. Pertama, apakah caranya memutus karma? Tadi sudah disampaikan. Cara memutus karma itu begini. Ini lingkaran karma ya Pak ya. Karma, pahala, memunculkan karma baru, reaksi kita terhadap pahala muncul lagi, dan sebagainya, putaran terus-menerus. Kapan dia berhenti? Kalau ini dihapus, karma akan berhenti di situ. Karma hanya akan menjadi karma. Makanya ada di ajaran Bhagavad Gita tertinggi itu yang mungkin sering didengar. Karma nieva dikaraste ma palesu kadasana. Pernah dengar kalau lagu Mahabharata itu kan? Jalankanlah tugasan kewajibanmu tanpa memikirkan pahalanya. Serahkan sepenuhnya hasilnya kepadaku. Itu katanya. Sehingga dengan demikian kita melakukan sesuatu bukan karena harapan kita akan pahala, maka kita tidak berurusan dengan pahala itu. Nah, misalnya begini, kalau kita kerja demi gaji, kita dapat gaji enggak? Dapat gaji. Tapi kalau kita kerja hanya demi pengabdian, dapat gaji enggak? Enggak, karena kita ketulusan. Semuanya berhenti di situ. Nah, jadi yang saya ceritakan tadi, 0 pada tindakan berupa ketulusan, 0 pada penantian bernama kesabaran, 0 pada proses bernama kepasrahan, 0 pada penerimaan bernama keikhlasan. Itu cara memutusnya. Cara memutusnya. Cuman susah.
Nol itu artinya menghilangkan itu, menghilangkan ini, menghilangkan ini, menghilangkan ini. Jadi kan nggak ada tautan karma lagi karena berhenti di situ. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat rangkaian lampu enggak? Lampu klip-klip itu, kalau dicabut satu mati nggak semuanya? Mati. Karena dia nggak bisa nyambung lagi, ke sini nggak bisa nyambung. Putus satu, ambil satu, dia nggak ada rangkaian lagi. Jadi begitu kita berani melepas satu rangkaiannya, selesai sudah. Tapi sayang kita nggak mau. Seringkali kita melanjutkan lagi, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Terus yang kedua, apakah karma itu semakin banyak? Karena karma itu semakin bervariasi, tentu pahalanya pun bervariasi, betul nggak? Tentu pahalanya bervariasi. Tetapi kuncinya sama, mau seperti apapun banyaknya variasi karma, tugasnya cuma 4 itu saja. Apapun bentuk karmanya, kita lakukan dengan tulus, kita terima hasilnya dengan ikhlas, pasrah bahwa itu memang kehendaknya, sudah lihat sisi baiknya aja. Apapun bentuk karma itu nggak akan menimbulkan efek pada kita nggak akan bereaksi pada pahalanya, betul nggak? Itu contoh. Terus ketika seseorang nih, ketika seseorang ada roh ini ilmu yang lain lagi nih, ilmu reinkarnasi, ada roh yang terus menerus berproses karmanya sampai gali lubang tutup lubang gitu, nggak beres-beres ini urusannya gitu. Sudah sampai nggak bisa diberesin lah, mau dikasih berapa kali kelahiran juga nggak beres-beres gitu. Nah dia di reset sebagai roh, di reset, benar-benar ditiadakan. Bus. Kebayang nggak? Dihilangkan sudah. Benar-benar udah nih kayak nggak bisa belajar lagi dah. Benar-benar bukan hanya tubuhnya diganti, dia pun langsung dihilangkan. Hilangkan dari kehidupan ini, dari proses itu, kemudian pure diganti dengan benar-benar baru. Jangan lupa ya, jangan lupa. Kita pun nanti, ini ada proses nih Kang Abu. Ada proses yang kita lakukan sendiri untuk menjadi pure, sama aja pure. Tapi ada yang memang dipurekan sendiri karena sudah nggak bisa diapa-apain lagi dah. Dipurekan aja dah. Tetap aja sama-sama pure. Itu siapa? Itu dirinya. Contoh begini nih. Contoh, siapa ibu-ibu pernah bikin kue? Ya, bikin kue, kemudian setelah bikin kue bentuk apa gitu, kayaknya ada kurang bagus deh. Lalu dipermak sedikit, agak bagus. Tambah dikit, begini, semakin bagus. Akhirnya baru disajikan, bikin kue tar misalnya kayak gitu. Tapi ada orang yang bikin kue tar, udah dibeginikan, jelek, diginikan, tambah jelek, akhirnya apa? Dihancurin, udah. Balikin aja, jadi tepung dulu gitu. Ngerti enggak maksudnya? Ada yang dibegitukan. Benar-benar di reset total dia. Jadi benar-benar jadi tepung. Udah belum dihias saja. Ini mau bikin kue tar belum dihias kok jadi getuk lendri gitu. Nggak nyambung gitu. Di reset sudah. Karena gagal. Ini akan selalu ada produk gagal gitu. Produk gagal. Nah, itu kemudian benih pun ada benih yang gagal. Seperti halnya sel sperma itu ada yang gagal gitu. Di reset sudah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, thank you, terima kasih. Satu lagi mungkin atau ada lagi Ibu dan Bapak sebelum kita ada pertanyaan? Oh ya, Bu Teni. Punten, untuk Pak Wayan mengenai karma dan hubungannya dengan takdir ya. Takdir untuk Pak Wayan sama Pak Kang Abu sih sebetulnya selama ini kan pemahaman adalah ada wilayah takdir yang takdir dan nasib gitu. Kalau nasib pemahaman lama ya, pemahaman 2+2 mungkin ya, bahwa nasib itu kita bisa merubahnya. Kalau takdir yang maha yang menetapkan. Tapi terus seiring berjalan waktu saya diberi pemahaman juga bahwa takdir itu kita sendiri yang menentukan. Dan itu tadi saya melihat ini mungkin yang dimaksud dengan karma pala ini ya, kalau di yang kita pahami selama ini takdir. Nah, jadi berarti apapun yang terjadi, misalnya tadi sperma menembus
sel telur. Nah itu adalah atau karma dari si selnya itu sendiri. Jadi bukan emang udah Allah yang berkehendak. Selama ini kan kita taunya bahwa misalnya pun sekecil itu masalahnya, misalnya sperma menembus telur, itu udah kehendak Allah gitu kan. Selama ini yang pemahaman secara umum seperti itu gitu. Tapi mungkin apakah seperti itu atau gimana? Kemudian ada satu lagi contoh misalnya LGBT. Nah, itu kan ada kisah tentang Sodom dan Gomorrah yang diazab oleh Tuhan dan itu ada di Qurannya. Nah itu apakah Sodom dan Gomorrah itu mereka keinginan mereka sendiri seperti itu atau udah given atau gimana mereka mengalami seperti itu? Karena LGBT sendiri kan banyak ininya ya Pak ya, banyak levelannya gitu. Ada yang memang karena karena DNA, ada yang karena pergaulan kayak gitu kan, nggak bisa di ini. Nah itu seperti apa tuh Pak kalau ini? Wah ini complicated banget ya. Takdir Pak, dan mungkin boleh dikaitkan sama ya baik ya Pak Wayan nanti mau ngelihat dari perspektif mana mungkin takdir dan itu tuh yang terakhir tentang LGBT gitu ya, itu kan sensitif ya, tapi mungkin kita bisa ngelihatnya dalam perspektif yang mungkin lihat Pak Wayan secara bijaksananya seperti apa. Silakan Pak. Ya. Takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Nasib adalah takdir yang belum ditentukan. Bingung kan? Sengaja bikin bingung biar nggak ngantuk. Takdir. Justru ini kalau bingung makin ngantuk sih Pak. Takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, betul nggak? Karena sudah ditetapkan demikian. Tapi nasib adalah takdir yang belum ditentukan, sehingga kita masih bisa ikut mempengaruhinya, betul nggak? Contoh ini, kita lahir sebagai orang miskin. Apakah orang yang lahir sebagai orang miskin takdirnya akan menjadi orang miskin? Nah, dia masih bisa mengubahnya untuk kelak menjadi orang kaya. Dia masih bisa mengubah takdir masa depannya yang belum ditetapkan itu, yaitu nasibnya, betul nggak? Tapi bahwa dia terlahir sebagai anak orang miskin, itu bisa diubah lagi nggak? Nggak bisa, dia sudah lahir sebagai anak dari orang miskin. Bisa pindah nggak? Jangan dong, aku masuk lagi pindahin ke tempat, bisa nggak? Nggak bisa. Itulah takdirnya. Tapi kenapa dia bisa lahir di dalam keluarga anak orang miskin? Karena di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, kumpulan-kumpulan pahala yang pernah dia lakukan itu menyebabkan dia harus menebus utang-utang karma pahala itu. Utang-utang karma itulah yang membuatkan dia harus lahir di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan sekarang. Sekarang salah melakukan, misalnya nih, kita pernah atau suka merampok punya orang. Merampok punya orang, atau bahkan merampas punya orang, membuat orang sudah kerja keras jadi miskin gara-gara kita rampok. Suatu ketika kita akan bisa terlahir sebagai anak orang miskin supaya mengerti rasanya dimiskinkan. Contoh, sama halnya kisah Sri Dewi Amba dan Bisma. Dewi Amba pernah jatuh cinta berat sama Bisma yang pernah memenangi dirinya dalam sayembara. Tapi Bisma menolak cintanya. Gara-gara Bisma menolak cintanya, akhirnya dia memaksa, kamu yang memenangkan aku dalam sayembara, kamu harus mau sama aku. Si Bisma ngancam dengan satu anak panahnya, jangan maju, aku nggak boleh menikah. Dipaksa, akhirnya apa? Tiba-tiba si salah satunya terpleset dan akhirnya panahnya lepas, kena si Dewi Amba. Wah, kalau begitu aku akan balas di kehidupan berikutnya. Maka dia memilih lahir sebagai Sri Kandi. Kenapa? Ketika Dewi Amba ingin membalasnya, dia malah lahir sebagai Sri Kandi yang notabene wanita yang tidak boleh berperang. Kenapa dia tidak lahir sebagai laki-laki aja supaya bisa berperang melawan Bisma? Masalahnya dalam skenario itu,
Kalau dia lahir sebagai laki-laki, siapapun tidak bisa menang melawan Bisma. Nggak bisa, karena Bisma tak terkalahkan, tak tertembus senjata, bahkan bisa menentukan matinya sendiri. Akhirnya dia memilih lahir sebagai wanita. Dan supaya bisa masuk ke dalam pertempuran itu, dia bertukar kelamin dengan seorang raksasa. Jadi dia wanita berkelamin laki-laki, Sri Kandi itu. Namanya Dewi Sri Kandi tapi berkelamin laki-laki, agar secara hukum boleh berperang. Tapi Bisma yang menyadari bahwa yang datang melawan dia, berhadapan dengan dia adalah seorang Dewi Sri Kandi, dia nggak boleh melawan wanita. Dan dia juga tahu di masa lalu dia adalah titisan Dewi Amba yang pernah aku bunuh, yang sekarang akan menebus kematiannya kepadaku. Maka dia diam nggak melawan. Jadi skenario itu sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan tautan karma pahala kita. Ya udah, dapat sampai situ ya? Perbedaan takdir dan nasib. Udah dapat yang lain? Udah ya? Sekarang satu lagi. Kita tadi belum selesai di urusan suami istri bertengkar nggak ngerti-ngerti, nggak beres-beres, sehingga sampai perubahan itu. Di sudut yang lain, si suami nggak pernah mengerti perasaan wanita, si wanita nggak pernah mengerti perasaan laki-lakinya. Akhirnya ditukar. Oke, suatu ketika kamu lahir menjadi wanita dan kamu lahir jadi laki-laki, nggak ngerti juga perasaannya. Anggap Kang Abu sama saya, roh saya pernah lahir sebagai laki-laki, Kang Abu sebagai istri. Saya nggak mengerti kondisi Kang Abu sebagai wanita, Kang Abu nggak ngerti perasaan saya sebagai suami. Tukar tempat lah, Kang Abu jadi suami, saya jadi istri. Kebayang maksudnya? Juga sama-sama nggak ngerti perasaan wanita, nggak ngerti perasaan laki-laki. Kayaknya kamu harus pernah deh memiliki sifat maskulin tapi ada dalam tubuh yang feminim. Atau kamu menjadi orang yang feminim ada dalam tubuh maskulin, tomboy, sehingga kamu benar-benar terjebak di dalamnya dan mengalami langsung rasa itu gitu. Kebayang? Dan seperti itulah sudut lain dari kemungkinan orang-orang yang lahir kemudian menjadi pribadi-pribadi seperti itu. Salahkah dia? Enggak, dia hanya menjalani proses pertumbuhannya untuk paham. Oh, misalnya ini kita laki-laki, aduh kamu kok berhiasnya lama sekali sih gitu. Sebagai laki-laki, aku loh yang maco gini cepat banget, kamu kok lama sekali berhiasnya, nggak ngerti-ngerti bagaimana wanita menjaga, menghormati tubuhnya. Akhirnya saya sebagai laki-laki lahir dalam tubuh wanita, atau saya laki-laki lahir dalam tubuh laki-laki yang berkepribadian wanita. Bisa jadi. Ini kamu rasain sendiri deh, biar kamu rasain gimana rasanya menjadi laki-laki yang memiliki sifat feminim. Dibegitukan kita. Sehingga kita jadi laki-laki yang berias gitu. Semua itu hanya untuk membuat kita mengerti, karena rasa tidak bisa dimengerti tanpa mengalaminya, betul nggak? Tidak ada rasa yang bisa dimengerti tanpa mengalaminya. Maka roh-roh yang ada di dalam tubuh-tubuh yang dialaminya berbentuk macam-macam, itu adalah urusan pribadinya dengan pengalaman rasa yang dia utang dulu. Makanya ada 4 jenis kelahiran manusia, kelahiran roh di kehidupan ini. Saya dikasih taunya begitu, diajarkannya begitu. 1, menebus utang pelajaran karma, supaya kita tahu, oh sekarang saya disakiti, oh kalau sekarang saya berbuat ini pahalanya begini, saya nggak mau lagi berbuat begini agar tidak dapat pahala begini. Itu utang pelajaran pelajaran karma. Ngerti ya? Nah, kalau saya nggak mau kepedesan, berarti saya nggak boleh makan cabai. Itu. Jadi kita tahu apa karma yang boleh dan tidak boleh kita lakukan agar tidak mendapatkan pahala itu. Kita tahu. Jadi kita bisa memilih sendiri sebagai roh yang matang. 2, kita kesini untuk menebus utang pengalaman rasa. Karena pernah nyakitin orang tapi nggak mengerti apa rasa sakit yang kita sebabkan, maka kita akan lahir menjadi orang yang pernah disakiti dengan rasa yang sama. Jadi kalau sekarang kita disakiti orang-orang, amati rasa itu. Oh, seperti ini tahu rasa sakit yang pernah aku sebabkan pada orang lain di masa lalu. Berarti aku nggak boleh balas sekarang, aku nggak boleh lagi melakukan hal yang sama, karena ternyata begini loh rasa sakitnya gitu. Itu utang pengalaman rasa karma. Jadi ketika kita ada di dalam
tubuh makhluk hidup ini untuk mengalami itu, apapun pelajaran karmanya, apapun utang rasa yang kita alami, amati, observe, kemudian cermati, oh seperti ini toh dulu. Kalau kita sudah paham, maka kita pasti tahu bagaimana di kemudian hari kita memilih karma kita sendiri. Dan ruh yang matang mempunyai ciri-ciri tahu memilih apa yang baik dan benar menurut dirinya. Betul nggak? Bukan dikasih tahu lagi. Kalau terus dikasih tahu, kamu begini dong, begini dong, begini dong, begini dong, kalau mau begini, yang kapan matangnya kita, betul nggak? Sebagai ruh. Jadi ciri-ciri roh matang mandiri. Kenapa kita harus belajar mandiri sebagai roh matang? Karena nanti ketika kita menyatu dengannya, kita juga mandiri. Ya, kita mandiri karena apa? Kesepian seperti dia sendirian di situ. Kira-kira seperti itu, dapat Mbak ya? Dapat ya? Ya, kira-kira. Tambahannya Kang Abu. Oke, thank you. Mungkin sedikit tambahan aja. Kadang kita berpikir gini, Ibu dan Bapak, kalau kita bicara dalam konteks surga dan neraka udah ditetapkan nggak kira-kira? Atau gini deh, kalau Allah Maha Tahu, kita perlu diuji nggak? Kan toh akhirnya jadi tahu juga ya. Sesaat, ayo kamu uji, Allah tahu, oh nanti juga begini ujiannya gitu. Betul nggak? Sehingga kalau udah ditakdirkan bahwa ini surga, ini neraka, ini surga, memang ini jadi statement yang perennial. Dari zaman dulu tuh perdebatannya tuh nggak pernah beres gitu. Nah, tetapi hal yang paling penting saya rasa dalam konteks gini, takdir itu artinya ukuran, Bu. Ya, ukuran nih. Atau kita omongin hukum aja. Api itu pasti panas. Nah, saya mau megang api dan kepanasan, dan saya untuk menyelamatkan dari kepanasan, itu pilihan gitu kira-kira. Sehingga takdir itu bukan urusan antara ditakdirkan, dirubah atau enggak. Sebenarnya concernnya bukan dirubah atau tidak, tetapi konsekuensinya yang paling penting gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena kalau makan cabai pasti pedas, itu takdir. Ukurannya begitu. Nah, seberapa banyak makan cabai itu pilihan, gitu kira-kira. Nah, kita nggak bisa ngerubah cabai jadi manis, tapi kita bisa menjaga bahwa jangan terlalu banyak supaya nggak sakit perut, gitu kira-kira. Nah, jadi kata kuncinya bukan masalah sudah ditetapkan, lebih kalau kita bicara esensi ya, esensinya ada lebih kepada konsekuensinya gitu. Makanya ini semua nggak bisa lepas dari hukum. Maka Allah membuat takdir, membuat hukum, membuat kadar, membuat ukuran, ya ukurannya seperti ini gitu. Ada desainnya, grand desainnya begitu. Kaca dilempar pecah, itu takdir. Tapi pecahnya berapa tergantung batunya berapa besar, tergantung ngelemparnya berapa kuat, tergantung jarak lemparnya berapa dekat. Karena batunya gede, lemparnya dekat, pecahannya pasti lebih banyak gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kan nggak bisa, kayaknya aku ditakdirkan jadi orang pelit deh, nggak bisa Bu. Pelit malah latihan gitu kira-kira. Itu sih Mbak. Sip ya, kira-kira gitu ya. Hukum, sistem. Ya, bahasa gampangnya Tuhan atau Allah bikin sekolahannya, fasilitasnya dikasih. Nah, kita yang lagi belajar sesuai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya yang bikin siapa? Diri sendiri. Nah, itu namanya nanti jadi karma gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa hidup ada ujian nggak Ibu Bapak? Ada. Ujian datang dari mana? Gitu. Kan untuk orang sebagai kebanyakan orang, Allah menguji aku. Lah, kok aku yang menguji ya kata Allah gitu. Kan yang milih kamu tadi gitu. Gitu intinya. Maka kalau nanti kita bicara dalam konteks ini, yang tadi kita cerita, karma tuh nggak pernah salah alamat. Karena siapa yang menanam, pasti dia yang menuai. Gitu kira-kira. Saya jadi ingat. Oh, iya. Saya jadi tambahin lagi ya. Ketika tahun 2001 saya mengalami automatic writing itu, saya menanyakan hal yang persis sama tentang takdir dan nasib itu. Kalau memang engkau lah yang menentukan semuanya, lu apa peranku? Saya nanya begitu kan. Jawabannya begini. Kamulah yang menulis skenario takdir dan nasibmu. Aku hanyalah sutradara
yang memastikan kamu memainkan peran sesuai dengan skenario nasib dan takdir yang kamu sudah tulis sendiri. Di situ saya diajarkannya begitu. Setuju. Oh, jadi beliau sutradara yang tahu cut atau apa gitu, mengarahkan ini gitu. Tapi yang nulis skenarionya kita melalui karma kita tadi. Kalau karma kita begini, nanti kita diskenariokan begini gitu. Oh, jadi saya kerja keras sebagai karma saya. Karena apa? Saya ingin hidup saya diskenariokan menjadi orang kaya, itu wajar. Jadi, oh, jadi dari situ saya paham. Oh, free will saya bermain di wilayah skenario itu. Makanya kita disebut kitab suci yang kosong, lontar tanpa tulis. Artinya apa? Kitalah yang menulis kisah-kisah kita sendiri melalui perjalanan karma kita ini. Mau kita tulis seperti apa? Terserah. Oke, terima kasih. Oh iya Ibu, silakan satu lagi ya. Saya cuma mau dikit aja melihat dari terjerat kepusaran karma pala ini, kan untuk menstop itu dari karma aksi ke pahala reaksi, stop berarti. Nah, apakah dengan stopnya ini ada andil dari, itu kan intinya harus ada kesadaran. Nah, kesadaran itu yang menggerakkan ada andil dari percikan kecerdasan semesta nggak? 100% Bu. Karena sesaat kita sudah membiarkan aku tiganya selesai, pikiran, perasaan, emosinya kita amati, maka kita akan mendapatkan pengaliran langsung gitu. Nah, sesaat pengaliran langsung terjadi, pasti kita tidak akan melakukan hal yang sama. Makanya itulah yang disebut yang namanya kesadaran gitu. Gitu kira-kira. Nah, itu besok kita akan bahas lebih detail. Sip ya. Oke ya, Ibu Bapak ya. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Seru.